waktu saya kontrol tuh, ternyata saya ada gangguan saraf otak, Kang. Saya sering mimpi beliau tuh, almarhum. Kayak mimpi-mimpi nyuruh resign, saya nyuruh Mmm. resign, gitu. Almarhum hilang. Hilang. Nah, saya ngelihat langsung ke bawah, saya ada di lantai atas waktu itu, eee, ada Al-Qur'an itu pada rusak sama air sama tanah waktu itu. Nah, setelah saya lihat itu, saya lihat ke atas, ternyata langit jadi warna merah, ternyata saya ada di padang pasir atau apa gitu tuh, padang pasir terus warnanya merah itu tuh. Nah, waktu itu saya nggak bisa bangun tidur, saya ngelihat itu tuh, ada di pasir terus, langitnya merah, saya nggak tahu di mana, saya nggak bisa bangun. Saya nggak pernah sholat, saya nggak pernah sholat, maaf Kang, keinget. Nggak apa-apa nggak apa, lepaskan aja semuanya, Kang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Saya juga waktu jadi kepala cabang sampai nggak pernah sholat Kang, nggak pernah, Waduh, serius. luar biasa itu. Itu karena deadline Kang, saya ngerjain deadline gitu, kerjaan banyak banget Kang. Saya nggak pernah daftar, waktu pulang aja maghrib tidur. Bangun jam 7 lagi, nggak pernah sholat satu waktu pun, selama saya jadi kepala cabang waktu itu. Nah, ternyata saya, apa ya, ngerumpi lah bareng sama teman-teman di kantor kan. Saya waktu itu awal saya nggak tahu sakit beliau tuh apa, Mmm. almarhum. Nah, ternyata, eee, ada teman saya yang tahu kan, ada teman saya yang tahu, katanya beliau tuh sakit vertigo sama kayak saya. Wah, Iya, dan ini penyakit penyakit turunan sebagai kepala cabang ini kayaknya. saya juga nggak tahu itu kan. Saya agak ngeri waktu itu. Buset bisa turunan nih sakit gitu kan. Nah, dan kebetulan saya kan mau buka franchise tadinya di salah satu Mhm. produk. Nah, saya tawar beliau karena kan waktu itu, istri almarhum kan emang lagi butuh kerjaan banget kan. Nah, saya tawarin ke situ. Awal-awal sih cuma ngomongin masalah usaha, tapi lama-kelamaan dia kayak ngebahas itu kan. Nah, saya baru tahu ternyata waktu beliau kayak cukup suami saya yang ngerasain, ternyata memang beliau cerita semuanya ke saya. Katanya beliau memang mau resign dari dulu katanya, karena memang ini kerjaan nggak baik, ya kan, dilarang Mmm. oleh syariat Islam. Terus, eee, beliau juga sakit vertigo itu karena stres banyak kerjaan, ditekan oleh atasan, katanya gitu. Makanya beliau sakit dan sakitnya itu nggak lama sih Kang, cuma 4 hari sakit itu langsung meninggal. Oh. Nah, makanya kaget saya kan, buset. Saya langsung, apa sih namanya, saya langsung ke klinik lagi. Saya langsung konsultasi ke dokter, ternyata, dokter menyarankan saya langsung disuruh ke rumah sakit untuk kontrol, Mmm. dirujuk ya kan, dirujuk. Katanya makin ke sini makin parah pusing kepala saya, sakit kepala saya, karena memang saya sering pingsan juga, emang Mmm. saya juga mikirin yang masalah pernikahan saya itu kan. Nah, waktu saya kontrol tuh, ternyata saya ada gangguan saraf otak, Kang, Mmm. penyakit gangguan saraf otak karena terlalu banyak pikiran. Nah, setelah saya ketahuan sakit saya kan, nah, saya sering mimpi beliau tuh, almarhum, kayak mimpi-mimpi nyuruh resign, saya nyuruh Mmm. resign, gitu kan. Udah saya sakit, terus, mimpi beliau, takutnya saya nyusul gitu kan. Saya langsung saya langsung, ngobrol tuh sama teman saya, kebetulan dia, eee, anak ngambil jurusan jurusan dakwah juga kan, sering ngaji. Mmm. Nah, saya langsung ngaji
ke ustadz kenalan dia. Saya ngaji. Nah, ngajinya itu kan jadwalnya setiap hari Senin sampai hari Senin sama Jumat, malam Senin sama malam Jumat. Nah, setiap saya pulang ngaji, beliau tuh kayak ngasih pesan aja gitu, kayak tahu masalah saya kan, si ustadznya ini nih. Kayak ngasih tahu, udah katanya habis pulang dari sini sholat hajat katanya kan, terus sholat witir gitu. Beliau ngomong gitu. Nah, setelah saya pulang ngaji dan saya sholat, saya selalu mimpi kan, saya selalu mimpi almarhum gitu tuh. Dan Mimpinya seperti apa itu kebanyakan? nah, kalau sebelum ngaji sih saya kayak disuruh resign doang kan ya. Nah, setelah saya ngaji itu langsung ada penjelasan aja. Waktu itu saya inget banget tuh, yang paling saya inget banget, saya mimpi waktu saya nggak tahu ada di gedung mana, dan ada beliau waktu itu, ada almarhum nyuruh saya masuk ke gedung tersebut. Nah, waktu saya masuk, dan ternyata ruangannya tuh gelap banget, Kang, gelap. Dan setelah saya udah ada di tengah-tengah ruangan tersebut, almarhum hilang. Nah, saya ngelihat langsung ke bawah, saya ada di lantai atas waktu itu, ada Al-Quran itu pada rusak sama air sama tanah waktu itu. Nah, setelah saya lihat itu, saya lihat ke atas, ternyata langit jadi warna merah, ternyata saya ada di padang pasir atau apa gitu tuh. Padang pasir terus warnanya merah itu tuh. Nah, waktu itu saya nggak bisa bangun tidur. Saya ngelihat itu tuh, ada di pasir terus langitnya merah, saya nggak tahu di mana, saya nggak bisa bangun. Saya benar-benar nggak bisa bangun, dan akhirnya saya dibangunin sama bapak saya waktu itu, disuruh sholat. Kepala saya tuh bengkak sebelah, Pak, ininya. Yang sebelah, bengkak sebelah. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Saya dirawat beberapa hari di sana. Nah, setelah saya dirawat, saya tuh mimpi juga. Ya, yang paling saya ingat sih, Kang, saya mimpi saya dikasih Al-Quran sama ulama. Saya nggak tahu ulama itu, pokoknya saya lihat mukanya itu cahaya banget, pakai putih. Saya ingat banget, saya dikasih Al-Quran 6, ada warnanya, warna hitam, warna putih, warna hijau, orange, biru, dan lain-lain kan. Nah, waktu itu saya ngambil warna hijau karena saya keinget sama calon istri saya waktu itu. Karena dia suka warna hijau. Nah, saya ngambil warna hijau, dan setelah saya baru baca Bismillahirrohmanirrohim, si ustadz tersebut berubah jadi abahnya si calon istri saya waktu itu. Berubah, saya langsung bangun, kata saudara saya sih katanya saya koma atau apa gitu, saya nggak ngerti. Pokoknya saya langsung bangun dari tidur aja kan. Saya bangun, udah 2 hari itu. Saya Selama 2 bangun hari itu tidur terus gitu maksudnya? terus kan. Saya nggak tahu karena bius, nggak tahu karena koma, saya juga nggak ingat apa-apa. Saya tiba-tiba ada di rumah sakit waktu itu kan. Saya bangun, saya langsung nangis kan. Saya langsung nangis. Saya langsung apa ya? Langsung keinget sama dosa-dosa saya, Kang. Selama saya kerja di leasing di Palacak, saya kufur nikmat gitu. Jadi apa, calon istri saya waktu itu kan, saya janji mau memperdalam ilmu agama, waktu itu memperbaiki diri. Saya malah menjauh dari Allah gitu, menjauh. Terus saya nggak pernah sholat, maaf kan. Keinget. Gak apa-apa. Gak apa. Lepaskan aja semuanya, Kang. Saya nggak pernah sholat waktu itu.
udah hampir bahkan Idul Fitri pas puasa pun, awal puasa pun saya kayak nggak sholat gitu, nggak puasa. Hmm, hmm. Nah, waktu itu saya langsung pulang, saya langsung ke rumah ustadz saya gitu, konsultasi. Beliau cuma ngomong, kamu sadar nggak sih apa yang kamu kerjakan waktu itu? Kamu sadar nggak ini halal apa haram? Saya diam nggak bisa ngomong, Kang. Bener-bener saya nggak bisa ngomong. Terus kata Ustadz, namanya Ustadz Pendi kan, kata Pak Ustadz Pendi, udah kamu ke rumah aja, katanya. Zikir yang banyak. Semoga kamu mendapat petunjuk. Nah, waktu itu saya pulang, saya sholat hajat waktu itu sama sholat witir, sama sholat tahajud sekalian. Saya zikir, habis zikir saya tidur. Tapi entah kenapa saya kayak ngelihat laptop aja gitu. Saya ngeliat, merhatiin laptop di kamar saya, dan kebetulan saya kan difasilitasin laptop kan oleh perusahaan. Hmm. Nah, laptop ini pernah dipakai sama almarhum. Hmm, hmm, hmm. Ya, pernah dipakai sama almarhum. Nah, waktu itu saya buka laptopnya. Entah kenapa saya pengen buka historis internetnya aja gitu. Pengen tahu kan historisnya kayak apa. Nah, setelah saya buka historisnya, saya buka data pribadinya, ternyata memang banyak banget video-video ceramah yang bilang bahwa kerja di riba itu haram. Dan saya kaget. Saya benar-benar kaget karena saya ingat banget apa ya, seminggu sebelum beliau meninggal, almarhum pernah bilang ke anak-anak, katanya sih ya, waktu itu saya nggak masuk, beliau ngomong kayak, ngapain sih katanya kerja di sini, ngejar dunia, di dunia dapat apa, kata anak-anak ngomong gitu. Dan waktu itu saya sempat ngomong secara pribadi pun, kayak ngomong, kalau misalkan memang eh, saya miskin, saya mending hidup miskin ketimbang saya kerja di sini walaupun gajinya banyak gitu. Tapi dia nggak ngomong haram mata halalnya, nggak tahu, Hmm. mungkin nggak enak sama saya kali ya. Beliau cuma ngomong gitu, pokoknya walaupun ada kerjaan yang gajinya cuma 1 juta atau 2 juta saya terima. Almarhum ngomong gitu ke saya, dan saya baru sadar ternyata seminggu sebelum beliau ngomong gitu, memang beliau tuh udah sering merhatiin ceramah-ceramah tentang haramnya kerja di riba Hmm. kayak gitu. Saya baru sadar, dan waktu itu juga, malam itu juga saya langsung nulis surat resign. Nah, sebelum saya kasih, saya ngobrol dulu sama orang tua, Kang. Saya ngobrol dulu sama orang tua, gimana. Orang tua tuh tetap nggak setuju, karena memang kebutuhan kan. Apalagi di masa pandemi kan, saya Ya, paham betul. banget. Eh, Akhirnya saya tahan dulu surat resign. Saya ngobrol dulu sama rekan-rekan di sana, gimana kalau saya resign gitu kan. Dan tanggapan mereka, ternyata banyak banget yang setuju, dan mereka pengen resign juga sama gitu. Sama. Dapat dukungan itu ya Dan berarti ya. ya, karena mereka juga pengen resign karena udah beda banget katanya, dan beliau, dan kebetulan kan bawahan saya, rekan-rekan saya kebanyakan perempuan, dan biasanya perempuan lebih mengerti kan, lebih mengerti tentang kayak gini. Dan waktu itu kita sharing aja, ya udah katanya, emang ini kerjaan udah nggak baik buat kita sharing-sharing tentang pengalaman-pengalaman mereka, pengalaman-pengalaman saya. Bahkan ada sampai pernah rekan saya juga pernah bilang waktu itu, gara-gara kerja di sini katanya orang tuanya sering sakit, terus gaji lumayan tapi nggak pernah cukup gitu tuh.
kayak gitulah gitu tuh. Padahal dia udah diirit-irit tapi tetap aja ada masalah gitu tuh. Sama kayak saya gitu kan, gaji salary kan lebih besar daripada jabatan saya sebelumnya. Tapi kan pengeluaran saya malah makin besar, kayak saya sakit, terus saya Ya. juga harus ganti rugi masalah apa pernikahan gagal gitu kan. Saya kan harus ganti-ganti juga beli parcel segala macam itu pakai uang kan. Saya harus ganti hutang-hutang itu kan. Ya sama aja gitu, nggak cukup ternyata. Akhirnya ya udah, eh, kita mau resign serentak semuanya gitu tuh. Wow. Nah, Berapa orang tuh iya, yang mengajukan resign itu? eh, ada 7 Kang, 7 ada orang. 7 orang, ya. Dan Luar itu biasa. divisi saya semua, divisi saya Hmm. semua. Dan sampai ada orang Bandung juga Kang, ada bawa saya orang Bandung, karena dia bener-bener udah nggak kuat Kang, bener-bener wah ini dia sakit-sakitan seminggu sekali sakit dia, seminggu sekali sakit, dia langsung resign, dia langsung resign. Dan mau nggak mau saya menunda resign saya, akhirnya saya cari anak baru untuk menggantiin dia gitu. Saya akhirnya menunda dan saya mau ngajuin surat resign lagi waktu itu tuh, ngajuin, dan ternyata si anak baru itu bikin ulah. Kenapa tuh? berangkat berangkas BPKB itu diputer ininya kuncinya, dan yang kita semua nggak tahu, yang tahu cuma almarhum. Apa namanya tuh tadi tuh kunci Berangkas berangkas pada BPKB. BPKB, iya, kunci Hmm. nggak bisa dibuka karena yang tahu kuncinya cuma almarhum waktu itu. Dan saya nggak tahu ini benar atau enggak ya, si eh, rekan saya mimpi katanya semalam, katanya beliau nggak mau ngasih kuncinya nih, katanya si almarhum nggak mau ngasih kuncinya, nyuruh pada resign. Akhirnya yang mimpi itu semakin takut, resign juga kan. Hmm. 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 Luar biasa. Saya juga nggak tahu itu benar atau enggak. Langsung setelah mimpi itu dia langsung resign, dan alasan resignnya pun itu, saya udah nggak tahan Pak katanya. Akhirnya resign. Nah, saya eh, ngebenerin berangkas itu, ngebor berangkas itu 3 hari 3 malam. Saya nginep di situ 3 hari 3 malam. Oh. Akhirnya saya sakit, nggak karena kurang tidur. Akhirnya saya kecelakaan, saya tabrakan. Tapi untungnya saya nggak kenapa-napa. Saya cuma kayak luka-luka lah gitu kan, cuma Lecet lah ya. luka-luka. Ya, tapi memang agak parah juga sih ininya. Lukanya itu agak dalam. Eh, terus teman saya yang udah resign ngomong, mau sampai kapan Pak katanya di situ, itu udah peringatan gitu ya kan, udah peringatan udah resign aja katanya kan. Terus dan kebetulan waktu itu saya update juga kan di story WA, istrinya almarhum pun udah ngomong udah resign aja, nggak bakal betul katanya, walaupun dipaksa sedemikian rupa juga nggak bakal benar. Akhirnya saya nunggu sembuh dulu tuh, dan setelah saya sembuh saya masuk, saya ngeberaniin diri untuk ngasih surat resign Hmm. tanpa berbicara sama orang tua saya. Saya langsung saya resign. Dan alasan saya resign emang karena faktor kesehatan, saya bilangnya gitu. Faktor kesehatan, awal sih saya ditahan nggak boleh resign. Cuma saya nggak mau, udah saya Pak resign Pak. Ke Karena area saya ditahan bilang. mungkin waktu itu posisi Kang Ari masih di kepala cabang itu ya. Iya, dan Hmm. banyak baru. Oh ya betul Dia, betul. iya. Karena kan emang anak lamanya pada resign. Luar Akhirnya, biasa ya. akhirnya waktu Eh, itu, hmm. kenapa? Ya, itu waktu itu langsung saya ngasih surat resign, saya pulang. Saya langsung pulang gitu tuh. Saya nggak mau ke kantor lagi, udah pusing saya. Udah Hmm. pusing. Terus beliau nelpon, nggak gitu caranya resign, Ri. Lu Wih. tuh sebagai kepala cabang, artinya lu punya tanggung jawab di kantor tersebut. Dan kalau misalkan mau resign,
sebulan sebelumnya dan lu tuh harus serah terima. Dia ngomong Ya, gitu kan betul. di area Betul, saya betul. tuh. Ya udah, mau nggak mau saya ngikutin Prosedurnya ya. ya prosedurnya. Nah, saya kira pas setelah saya serah terima, saya kira masalah udah cukup cukup aja gitu sampai di situ gitu kan. Cukup aja. Ternyata mungkin itu bisa dibilang masalah paling parah gitu di tahun ini gitu. Di tahun 2020 sama 2021 ternyata